Shalom, selamat malam buat kita dan salam sehat. Selamat datang buat saudara-saudiri yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam channel HKBP Pangkal Pinang yang tetap setia untuk melayani saudara di dalam renungan pagi dan renungan malam. Mari Bapak Ibu yang kami kasihi, di malam hari yang indah ini kita akan datang ke hadapan Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A, Ya Yesus ku berjanji. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, hati, pikiran, dan jiwa roh kami saat ini datang ke hadapan-Mu dan siap untuk disapa oleh firman-Mu. Ya Tuhan, terangilah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada malam hari ini 8 Mei 2020 tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Demikianlah dikatakan firman Tuhan. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya.
Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan dihukum firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan malam kita pada hari ini kita akan melihat konsekuensi iman Stefanus untuk mengikut Tuhan di dalam menjalankan tugas agung yang diberikan kepadanya untuk memberitakan firman Tuhan. Demi kesetiaannya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam pelayanan dia, bahkan dia rela memberikan hidupnya asal firman Tuhan dia sampaikan. Saudaraku, sekalipun penderitaan terjadi dalam kehidupan orang percaya, namun penderitaan itu tidak akan pernah mengalahkan dia, karena di balik penderitaan ada banyak cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya, menyelamatkan dan membahagiakan setiap orang yang setia kepadanya. Saudara, hal inilah yang akan kita lihat di dalam renungan malam pada saat ini. Hal yang sangat menarik di mana Stefanus dibawa ke sidang pengadilan agama. Stefanus dipertanyakan banyak hal kepadanya karena memang dituduhkan kepada Stefanus sebuah saksi palsu di mana dikatakan Stefanus telah menghujat Allah. Atas itulah saudaraku, dia terseret
ke pengadilan agama untuk meminta pertanggungjawaban apa yang telah dia lakukan. Saudara, di dalam persidangan itu Stefanus tidak memilih dirinya untuk dibela, melainkan bersaksi tentang karya keselamatan Allah kepada bangsa Israel melalui Yesus Kristus. Dalam kesaksian Stefanus, ia mengawali argumennya dan panggilan Allah kepada Abraham untuk keluar dari negerinya menuju tanah pusaka yang dijanjikan Allah untuknya dan keturunannya. Melalui Ishak lahirlah Yakub dan ke-12 suku Israel. Untuk keberlangsungan hidup bangsa Israel di Mesir, Allah memakai Yusuf untuk memelihara umatnya. Ketika umat Allah mengalami penindasan yang dilakukan bangsa Mesir, Allah memanggil Musa untuk membebaskan umatnya. Selama 40 tahun di padang gurun, orang Israel dipersiapkan Allah untuk menjadi bangsa yang kudus. Dengan berbagai tanda mujizat dan Tauratnya, Tuhan memastikan ketaatan bangsa Israel. Karena kekerasan hati dan tegar tengkuk orang Israel, mereka berkali-kali melawan Tuhan dengan menyembah Allah-Allah asing. Saudara, kemurahan dan kasih sayang Allah tidak pernah pudar di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Oleh sebab itu, maka Allah menyatakan melalui bangsa Israel di mana Allah akan tetap berkarya. Tuhan memastikan datangnya orang benar, yaitu Yesus yang telah mereka bunuh. Inilah saudara-saudaraku, sekaligus kesaksian iman Stefanus di tengah-tengah persidangan. Namun saudaraku, ketika peserta dan ahli-ahli Taurat mendengar semua kesaksian Stefanus ini, maka hati mereka tertusuk dan mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Setelah Stefanus juga mengatakan, saudaraku, di mana dikatakan di ayat 56 dikatakan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Setelah dia mengatakan ini, maka semakin ributlah orang-orang di sekitar persidangan itu, dan akhirnya dia dibawa keluar dan dilempari dengan batu, dan di sanalah Stefanus mengakhiri hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah iman Stefanus ini, sebuah pembelajaran kita pada saat ini. Tuhan mengajak kita, setialah engkau dalam mengikuti aku, sekalipun banyak tantangan, namun jikalau engkau setia sampai akhir hidupmu di hadapanku, maka kesetiaanmu tidak akan pernah sia-sia. Malah Tuhan berkata, aku akan memahkotai engkau, sebuah mahkota kehidupan, jikalau kita tetap setia. Yang kedua, saudaraku, Tuhan ingatkan dalam renungan kita pada saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, jangan pernah kendor semangat hidupmu. Jalanilah segala perjalanan kehidupanmu, karena engkau tidak seorang diri untuk menjalani kehidupan ini. Sama seperti Stefanus, dia tidak seorang diri untuk menyelamatkan atau untuk membela perkaranya. Ada Tuhan yang lebih kuat di belakangnya. Demikianlah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa kita tidak pernah seorang diri untuk menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan Yesus, Allah kita, penyelamat kita, akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah
Ikutlah Tuhan, jalanilah tugas pelayananmu sesuai dengan profesimu. Lakukanlah karena itu semua adalah ibadahmu, bukti daripada kesetiaan kita mengikut Dia. Bapak Ibu, kiranya renungan ini membawa kekuatan bagi hidup kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya Bapa kami yang di sorga, ajarlah kami tetap setia di hadapan-Mu. Sekalipun banyak godaan tantangan yang harus kami hadapi, namun kami mau tetap ikut Engkau. Jika kami ikut dengan Engkau, maka damai sejahtera akan melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat.